Aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Ada, Kak. oke, ada Mela, Nasla, Evi, Keisa. Baru 4 orang nih yang join. Oke, nggak apa-apa lah. Di sini kita sifatnya diskusi ya, terkait persiapan kalian menuju KSN. KSN kalau nggak salah Tanggal 14, Kak. bentar lagi. Bentar. Kemarin-kemarin bentar lagi. 14 apa nih? September ya? Kak, iya, 14 apa Kak. nih, Dek? 14 Halo? September. Suaraku kedengeran? Kedengeran, Oke. Kak. Iya. Oke, sorry. Nah, jadi sejauh mana nih persiapan kalian? Udah belajar sampai materi apa? Kalau kalian pribadi nih, di luar yang kita bahas di sini. Halo Bandung. Oke, tak ada suara pun. Aku coba share screen ya. Halo, tes suaraku kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke. Nah, soalnya kelihatan ya di sini. Nah, Kelihatan, Kak, kelihatan. oke. Nah, di sini kita akan bahas untuk satu pertemuan ini kita insya Allah kalau cukup ya. Selain hari ini kita mau bahas kelistrikan, terus getaran dan gelombang. Jadi gelombang bunyi terlebih khusus ya. Jadi minggu depan kita masih ada satu materi lagi ya. Jadi di minggu depannya baru deh kita bahas tentang cahaya. Di sini kita mau bahas tentang kelistrikan. Boleh tahu di sini kalian udah bahas tentang kelistrikan? Mela, Nasla, Keisa, udah sempat bahas kelistrikan? Udah, Kak, tapi Gimana? kurang ngerti. Oh, kurang ngerti ya. Iya. Sebenarnya kalau di sini kan kita sifatnya bahas soal ya. Jadi emang kalian harus matengin konsepnya itu ya dari sekolah dan kalian belajar sendiri. Karena saya di sini ya konsepnya kayak mengulas apa yang udah kalian pelajari buat soal-soal yang lebih apa ya, mungkin dari standar yang biasa-biasa aja sampai ke yang agak lebih sulit gitu. Nah, ini buat pemanasan. Suatu transformator digunakan untuk menghasilkan tegangan rata-rata di perumahan sebesar 220 volt. Nah, bentar ya. Oke. Bentar ya. Nah, di sini ada transformator. Ada yang tahu transformator itu apa? Transformator. Ada yang tahu? Enggak, Kak. Oke, nggak apa-apa kalau belum tahu. Nah, dari kata transform, kalian tahu lah ya, transformer. Itu kan tentang robot ya, tapi kalau di sini transformator, dari kata trans, merubah. Nah, berarti dia itu fungsinya merubah apa nih? Mengubah tegangan. Nah, mengubah tegangan yang tadinya tinggi dikecilin. Jadi trafo itu ada dua jenisnya. Trafo ada dua, ada step up, ada step down. Apa tuh Kak bedanya gitu kan? Dari katanya dari namanya ini udah down gimana sih? Walah ya Allah. Kembali ya. Step down. Nah, jadi dari namanya aja ini udah ketahuan up.
naik, berarti fungsinya adalah menaikkan tegangan. Menaikkan tegangan. Nah, kalau step down berarti menurunkan tegangan. Tegangan. Nah, jadi ada trafo step up, ada step down. Nah, apa aja nih yang perlu kalian ketahui? Nah, trafo itu ada banyak komponennya ya. Jadi apa sih yang pengen kita ubahkan tegangannya? Nah, berarti ada tegangan masuk, ada tegangan yang keluar. Berarti ada tegangan masuk, berarti tegangan primer ya. Yang masuk itu primer. Nah, kalau tegangan yang keluar, berarti tegangan sekunder. Keluar. Ini berarti yang sekunder. Nah, untuk konsepnya gimana nih? Jadi kalau tegangan masuk ini biasanya kita simbolkan dengan Vp. V itu voltage ya. P berarti ini itu konsepnya gimana Kak? Vp per Vs. Jadi trafo ini berupa lilitan ya, Dek. Lilitan gitu. Lilitan kawat dililitin gitu. Kalau kalian nanti masuk SMK, STM gitu kan ya. Atau mungkin pasti gitu ya. Akan ada praktikum tentang kelistrikan tuh. Nah, kalian pasti nggak jauh pasti dikenal ini alat-alat komponen-komponen listrik. Nah, trafo itu bentuknya lilitan kayak tabung gitu. Jadi tabung bentuknya. Nah, ini lilitan kawat gitu. Nah, jadi besarnya tegangan ini bergantung apa? Jumlah lilitan juga sebanding. Berarti Vp per Vs sama dengan dia ya. NP per NS. Nah, tapi berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Berarti di sini IS per IP. Begitunya. Untuk kita bisa menaikkan tes Kamela. Halo guys. Suaraku kedengeran? Halo, tes Kamela. Halo, suaraku kedengeran jelas? Kedengaran Kak, tapi tadi sempat putus-putus. Oh gitu, oke. Kalau sekarang jelas suaraku? Jelas Kak. Oke. Sorry ya, bentar. Aku coba share screen lagi. Sekarang masih kelihatan? Udah kelihatan? Halo?
Udah. Oke. Oke, kalau kelihatan. Suara aku jelas ya? Halo, suara aku jelas? Jelas kok, El. Oke. Aku takut aja. Oke. Nah, di sini di soal berarti kita tulis nih, diketahui apa aja nih. Tegangan rata-rata di perumahan sebesar 220 volt. Nah, jumlah lilitan primer kita tulis aja yang kita masih udah yakin pasti itu gitu kan. Lilitan primer berarti NP. Ya. Itu sama dengan 760. Oh ya, ini tadi aku kasih keterangan dulu ya. NP berarti ini NP ini sama dengan lilitan primer. Oke. Nah, terus kalau NS ini sama itu lilitan sekunder. Nah, berarti oh ya IS belum kita. IP dulu. IP ini kuat arus primer. Primer. Nah, kalau IS ini kuat arus sekunder. Arus sekunder. Nah, di sini NP berarti 760. Terus NS ini 19. Terus menghasilkan tegangan rata-rata di perumahan sebesar 220 volt. Oke. Nah, trafonya ini step up atau step down gitu ya. Jadi rata-rata kalau untuk trafo yang di rumah-rumah gitu kan ya. Kalau trafo yang di rumah-rumah itu tegangan yang dari PLN itu kan besar ya. Tegangan dari PLN itu besar. Nah, kalau tegangan yang besar itu langsung dipakein ke alat-alat listrik kita, Magicom, setrika, kecasan HP kita yang ada, alatnya itu meleduk, kebakar. Makanya kita perlu yang namanya transformator untuk menurunkan tegangan. Berarti yang kita pakai di sini adalah trafo step apa? Untuk menurunkan berarti trafo step down. Step down. Betul sekali, step down. Karena dari tegangan PLN itu besar sekali. Gitu ya. Nah, makanya kita perlu pakai yang namanya trafo step down. Nah, berarti di sini NS-nya ya, ini udah pasti diketahui VS ya. Itu VS-nya yang di rumah-rumah 220 volt ini udah luarannya gitu. 220 volt. Nah, berarti kita perlu mencari VP karena apa? Ternyata benar nih tegangan primer semua di jawabannya. Nah, makanya oke. Berarti ya udah VP-nya ini berapa? Kita pakai yang mana berarti VP per VS sama dengan NP per NS gitu kan? Gitu aja ya. Berarti VP per VS sama dengan NP per NS. Oke. Nah, berarti kita VP-nya yang kita cari kan? VP. Nah, sama dengan NP-nya berapa nih? NP itu 760. Berarti 760 per 19. Loh Kak, kenapa VS-nya nggak ditulis di bawah ini? Langsung aja kita lempar ke ruas yang kanan. Iya nggak sih? Pembagian pindah ruas jadi apa? Perkalian. Pembagian pindah ruas jadi Perkalian. betul sekali. Jadi ini nanti dikali
Oke, VS-nya berapa? 220. Berarti berapa tuh? 760 bagi 19 kali 220. Kalian hitung deh berapa tuh? Berapa? 769 dulu. Berapa hasilnya? 8.800, Kak. Berapa, Nasla? Berapa? 8.800. 8.800. Oke. 8.800. Betul. Satuannya apa, Kak? NP per NS ini kan buah ya, berapa lilitan gitu, tinggal coret-coret. Nah, di sini sisa satuan apa? Volt sebenarnya ya kan. Berarti di sini 8.800 volt. Nah, di sini dimintanya satuannya itu kilovolt. Ya udah tinggal maju 3. 1, 2, 3. Berarti 8 kilo. Nah, berarti jawabannya tadi apa? Trafonya itu step down, tegangan primernya itu 8,8 kilovolt. Jadi jawabannya yang A, B, C, atau D? Yang mana? Yang C B. bukan. Ya C. C, Kak. C. Ya, yang C. Betul sekali. Oke. Sampai sini bisa dipahami atau ya ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Paham semuanya? Halo, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain? Mela, Evi, Keisa, Nashla, bingung atau jelas? Jelas, Kak. Oh, jelas. Oke, kalau jelas, mau ditulis dulu silahkan. Aku kasih waktu Iya, buat Kak. kalian Ditulis nulis. dulu. Oke. Kalau udah nulisnya bilang aja ya, biar kita lanjut. Udah nulisnya? Halo? Udah, Udah Kak. belum? Oke, aku lanjut kalau gitu. Nah, sekarang soal tentang hambatan. Jadi di kelistrikan, nah itu kita akan bahas yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm.
Kenapa hukum Ohm namanya? Karena yang nemuin ya Ohm. Si Ohm ini gitu. Dan asal kalian tahu kalau nggak tahu ya, omega itu lambangnya itu simbolnya dulu tuh ini apa sih simbol Ohm ini. Nah, menurut si Ohm gitu ya, besarnya hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Nah, jadi kata si Ohm itu tegangan itu sebanding dengan kuat arus dan jumlah hambatan gitu kan. Nah, berarti untuk jadi di sebuah komponen listrik kalian udah tahu kan sebuah rangkaian itu gimana gitu. Nah, jadi ini ada hambatan gitu kan. Nah, terus ini ada sumber tegangan. Ini biasanya ada lampu nih. Ada lampu. Nggak ada lampu. Nah, jadi untuk menyalakan sebuah lampu, kita itu sederhananya ya, perlu yang namanya sumber tegangan, terus ada hambatan. Nah, hambatan ini resistor ya, bisa resistor gitu kan, dikasih resistor. Biar apa sih kita kasih hambatan? Biar tegangan ini tadi nggak langsung gitu aja kena lampunya. Kalau langsung gitu aja kena lampunya, yang ada lampunya bisa aja ya konslet gitu nanti. Karena nggak kita kasih hambatan gitu ya, nggak sesuai antara tegangan dengan daya yang dibutuhkan oleh lampu ini tadi, seperti itu. Jadi kita kasih yang namanya hambatan. Nah, sebenarnya secara ininya berarti kalau kita mau mencari R itu sama dengan tegangan per arus gitu ya. Itu. Nah, 3 buah hambatan listrik nilainya masing-masing 8 ohm, 4 ohm, dan 2 ohm. Rangkaian ketiga hambatan itu tidak dapat memiliki hambatan pengganti sebesar berapa. Nah, jadi untuk mencari nilai hambatan ya. Jadi kita untuk mencari hambatan pengganti. Mencari hambatan pengganti. Itu ada 2 cara. Pengganti. Jadi hambatan itu nggak selalu jumlahnya 1, bisa 2, 5, sebanyak apapun bisa gitu kan ya. Tapi ya nanti tergantung cocok nggak sama bentuk rangkaiannya. Nah, untuk menyusunnya gimana? Berarti ada rangkaian seri. Ini yang dirangkai seri itu hambatan ya. Rangkaian hambatan seri. Seri. Nah, kalau seri itu berarti berjejer gini aja. Ini hambatan yang 1, terus berjejer sama hambatan yang kedua. Dan seterusnya begini. Ini seri namanya. Ya. Ini seri berjejer. Nah, untuk mencari hambatan yang nilainya seri gimana, Kak? Ya udah. RS ini berarti hambatan seri ya, resistor seri. Ini sama dengan misalnya ini R1. Ini R2. Ini R3. Nah, ya udah berarti RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah dan seterusnya. Sebanyak apapun yang kalian mau gitu kan ya. Nah, atau cara yang kedua nih. Rangkaian hambatan paralel. Hambatan paralel. Nah, kalau paralel gimana nih, Kak? Ya udah kalau paralel tuh gini berarti. Kita buat percabangan. Nah, nih. Nah, ini berarti paralel. Berarti untuk mencari nilai hambatannya gimana nih, Kak? Ini R1, R2, terus ini R3. Berarti RP sama dengan, ini maksudnya rangkaian paralel ya. R1, oh enggak, sorry. 1 per R paralel ya, sorry. Untuk mencari 1 per R paralel sama dengan 1
per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Kayak gitu. Ini untuk mencari nilai hambatan pengganti yang disusun secara paralel. Nah, terus Kak, bisa nggak kalau kita buat bentuk rangkaiannya campuran? Ya bisa aja. Misalnya kayak gini. Ini dua ini paralel. Terus yang di sini kita buat seri. Nah, berarti bentuknya gimana nih Kak? Ya udah kalian paralelkan dulu, baru saya seri. Atau yang seperti ini. Nah, kalau kayak gini gimana Kak? Berarti yang ini kalian seriin dulu, baru diparalelkan. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami untuk konsepnya dulu. Nashla, Evi bisa dipahami? Suara jelas? Bisa, Kak. Halo, halo. Bisa, Suara aku Kak. jelas? Bisa, Kak. Oh, bisa. Oke. Oke. Sip, sip. Nah, aku lanjutin ya. Jadi kemungkinannya ada apa aja nih? Kan di sini kita berarti punya R1 itu sama dengan 8 ohm. Terus R2 ini diketahui dulu ya. Suara di tempat aku berisik nggak? Guys, suara di tempat aku berisik nggak? Enggak, Kak. Oke, kalau aman, aman deh ya. Ini berarti R2 4 ohm, R3 ini 2 ohm. Nah, rangkaian ketiga hambatan itu tidak dapat memiliki nilai hambatan pengganti sebesar, nah, berarti kemungkinannya ya, kemungkinannya gitu kan ya. Nah, berarti susunannya kayak gimana nih? Bisa ya, tiga-tiganya seri. Berarti kemungkinan 1. Mungkinan 1 ya. Berarti ini kita buat kayak gini. Seri semua. Ini seri semua. Ya udah, kalau seri berarti RS sama dengan 8 tambah 4 tambah 2, kan dijumlahin aja semuanya. Ini satuannya ohm nanti. Berarti hasilnya adalah 14 ohm. Ya kan? Nah, kalau paralel berarti gimana nih? Kemungkinan 2 sekarang. Kemungkinan 2. Berarti paralel. Semua. Berarti RP, 1 per RP ya, berarti 1 per RP ini sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2. Oke, nggak muat ya, ntar aku tambahin slide-nya dulu. Oke, jadi tadi ya kita lanjutin, berarti 1 per RP berapa tuh? 1 per RP ini sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 4 tambah 1 per 2. Kita samakan semuanya penyebutnya. Berarti 1 per RP, penyebut berarti 1 ditambah 8 bagi 4 kali 1.
berapa? 2. 8 bagi 2 kali 1, 4. Berarti di sini 1 per RP ini sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 berapa? 7 dibagi 8. Nah, berarti kalau kita mau mencari RP, ya tinggal dibalik aja. RP per 1 gitu kan, sama dengan 8 per 7 ohm. Ini RP. Ada nggak 8 per 7 ohm di sini? Oh, ada. Oke. Next ya, berarti ini kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Sorry. Berarti yang kemungkinan 3 sekarang. Kemungkinan 3. Nah, ini berarti kita buat kayak gini. Set seri dulu. Ya kan? Nah, tapi ini R1, R2, R3. Nah, berarti kita seriin dulu nih yang ini. Kita seriin dulu nih. Kan? Berarti RS dulu ya. Berarti RS sama dengan R1 tambah R2. Berarti sama dengan R1-nya kita punya tadi 8 ohm ya. Berarti 8 tambah 4. Berarti R yang seri itu sama dengan 12 ohm. Nah, sekarang R campurannya berarti 1 per R paralel ini sama dengan 1 per R seri, hambatan yang seri, ditambah, kan diparalelin kan ya, ditambah 1 per R3. Nah, berarti, bentar ya, 1 per RP, 1 per RP, ini sama dengan R serinya 12 ohm kan, berarti 1 per 12, nah ditambah R3-nya nilainya 2 ohm kan, berarti 1 per 2, berarti 1 per RP, kita samakan penyebutnya, jadi berapa nih? Per 12. Berarti 1 ditambah 12 bagi 2 kali 1, 6. Ya kan? Berarti R paralelnya berarti berapa? RP sama dengan 12 per 7. Langsung aja dibalikan. Ya enggak? Gitu. Nah, ini untuk kemungkinan yang ketiga. Ini 12 per 7. Nah, kemungkinan yang selanjutnya. Kemungkinan yang keempat. Berarti masih sama bentuknya, cuman ini ditukar. Di sini R1 dan R3 dulu. Gitu ya. Ini berarti R1, di sini R3, di sini R2. Berarti RS-nya gimana? Ada yang bisa bantu? Mela mungkin bisa bantu? Halo, halo, suara aku kedengeran? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Oke, tolong dibantu ya kalau gitu. Biar kalian juga bisa paham gitu. Jadi R seri kan tinggal penjumlahan. Yang seri yang mana aja nih, Dek? Yang mana? R1, R3. Betul, betul. Berarti yang kita jumlahin itu ya. Berarti RS Ya. sama dengan R1 ditambah berapa? R3. Betul. Nah, berarti kita tulis R1-nya kita punya nilai 8. R3-nya kita punya nilainya 2. Berarti R serinya sama dengan berapa ohm? 10 ohm. Oke. Nah, selanjutnya kan udah kita seriin. Berarti kita tinggal paralelkan. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per RS yang seri ditambah diparalelkan sama R2 kan, tambah 1 per R2. Betul.
Nah, berarti 1 per RP sama dengan 1 per RS-nya berapa tuh? Berapa? 10, Kak. 10. Betul. Ditambah R2-nya 1 per R2-nya 4 kan? Dibagi 4. Nah, berarti 1 per RP. Nah, samain penyebutnya jadi berapa nih? 40 kebanyakan ya. Jadiin aja per 20. Per 20. Di sini 20 bagi 10 kali 1 sama dengan 2. Wah, ditambah 20 bagi 4 kali 1. 5. Berarti di sini nilai RP sama dengan berapa? Sama dengan 20. Langsung kita balik 20 per 7. 1 per RP kan 7 per 20. 1 per RP benar 7 per 20. Tapi langsung kita balik aja. Karena RP per 1 kan ya RP ya. Iya, berarti 20 per 7. Nah, ini kemungkinan yang keempat. Nah, ada nggak Kak kemungkinan yang lain? Mungkin aja di sini R3 tapi di sini R2. Ya nggak? Waduh. Nah, berarti sekarang kita tulis nih. Kemungkinan yang kelima. Berarti bentuknya masih sama, cuman susunannya yang beda. Nah, berarti ini R2, di sini R3. Nah, yang di sini R1. Nah, berarti kita seriin dulu, masih sama. Berarti RS-nya berapa tambah siapa, Dek? RS-nya? R2 tambah R3. Betul sekali. Berarti R2 ditambah R3. Berarti kita punya RS-nya, R2-nya nilainya itu R2 itu 4 kan ya? Berarti 4 ditambah R3-nya 2. Tambah 2. Berapa ohm? 6. 6 ohm. Betul, 6 ohm. Nah, sekarang kita berarti paralelkan. Berarti 1 per RP. Ayo, udah saya bantu kayak ini tadi, berarti gimana 1 per RP sama dengan 1 per RS. RS ditambah 1 ditambah per R2. Yang di bawah siapa? Oh, R1. Oke, betul. R1. Nah, berarti di sini 1 per RP sama dengan RS-nya berapa nih? 6 kan? Tulis 6. Ditambah R1-nya nilainya tadi 8 kan? Berarti 1 per 8. Nah, berarti 1 per RP. Nah, nih berapa nih? 6 kali 8 kan 48. Tapi kebanyakan kan? Ini KPK-nya berapa ketemunya KPK-nya? 24. Betul, 24. 24 bagi 6 kali 1 berapa? 4. 4, betul. 24 bagi 8 kali 1? 3. 3. Nah, berarti RP-nya berapa nih? 24 per 7. Betul sekali, 24 per 7. Oh ya, jangan lupa dikasih satuan ohm ya. Ohm. Satuannya ohm. Nah, ini juga satuannya ohm gitu. Nah, ini kemungkinan yang kelima. Nah, ada nggak sih kemungkinan yang lain? Kan ini seri dulu, baru paralel. Nah, ada juga nih, ada-ada aja ya emang ya. Kemungkinan yang selanjutnya, paralel dulu, baru seri. Nah, paralel dulu, baru seri. Tadi udah berapa kemungkinan tadi ya? 5. 5, berarti sekarang kemungkinan yang ke-6. 6. Nah, ini berarti paralel baru seri. Paralel baru seri. Berarti gini nih bentuknya. Begini. Nah,
baru diseriin. Nah, peletakannya gimana, Kak? Ya, suka-suka saya ya. Nah, berarti sini R1, di sini R2, di R3. sini R3. Nah, berarti kita cari apa dulu? Paralel dulu kan? Ya, Berarti 1 per RP. RP. Sama dengan berapa per, siapa? Gimana? R1 tambah R2. 1 per? 1 per R1 ditambah ditambah 1 per R2. Oke. Masih ingat kan nilainya tadi berapa aja? R1 ini 8, R2 ini 4, R3 ini 2. Nah, berarti 1 per RP sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 4 ya. Nah, berarti 1 per RP disamakan penyebutnya jadi berapa? 8. Berarti 1 ditambah 8 bagi 4 kali 1? 2. 2. Berarti RP-nya berapa, Dek? 8 per 3. 8 per 3. 8. Betul sekali, 8 per 3 ohm. Nah, ini kemungkinan yang ke-6. Nah, susunannya ini bisa dibolak-balik lagi nih. Mau dibolak-balik R2 di atas, R1 di bawah, sama aja sebenarnya. Berarti yang kita balik bukan susunan R1 dan R2, tapi bisa aja R2-nya aku ganti nih sama R3. Misalnya ya. Berarti kemungkinan yang ke-6 sekarang, ke-7, sorry. Kemungkinan 7. Berarti gini nih. Nah, berarti ini R1, di sini R3, aku ganti ya, R3, di sini R2. Nah, berarti 1 per RP sama dengan gimana? 1 per R1 iya, ditambah 1 per R3. Betul sekali, ditambah 1 per R3. Nah, berarti di sini 1 per RP sama dengan 1 per berapa? 8 Ditambah 1 per 2. 1 per 2. Betul sekali. Nah, berarti 1 per RP. Tuh, kaku tangan saya, ntar ya. Iya, Kak. Ngelemesin otot dulu. Sorry. Oke, berarti 1 per RP. Tuh kan, sama dengan, samain penyebutnya jadi berapa? 8. 8. Berarti di sini 1 ditambah berapa? 4. 4. Ya. Nah, berarti di sini kalian punya 1 per RP berapa? Oh, sorry. Bentar ya. Berarti RP sama dengan berapa? 8 per 5. Betul, 8 per 5 ohm. Nah, ini kemungkinan yang ke-7, R1 dan R3 yang paralel. Nah, berarti kemungkinan selanjutnya siapa yang paralel? R1. Hah? Kemungkinan 8. 8. Berarti kan bentuknya masih sama nih. Kan yang atas bawah R1 dan R2 udah, R1 dan R3 udah. Berarti yang atas bawah paralel harusnya siapa berikutnya? R2, R3. Betul. Oke, betul-betul. Nah, sebenarnya mau taruh kalian sini atau taruh yang sebelah kiri sama aja perhitungannya nanti. Berarti di sini R2, R3. Mau yang di atas siapa, di bawah siapa sama aja nanti ya. Iya, Kak.
Yang penting itu bentuk Satu. susunannya, bukan di sini R1. Oke, berarti 1 per RP, siapa tambah siapa? Sama dengan 1 per 1 per R2 ditambah 1 per R3. terus? Oke, betul, tambah 1 per R3. Nah, berarti 1 per 1 per RP sama 1 per 4. 1 per 4 ditambah 1 ya. per 2. Oke, berarti disamakan penyebutnya jadi berapa? 4 ya. 1, 2. Iya, 4. Berarti 1 ditambah 1, 2. 2. 2 ya. Berarti Iya. RP sama dengan RP sama dengan 4/3. nilai RP sama dengan berapa? Oke, betul. 4/3 ohm. Ada nggak kemungkinan yang lain? Kan tadi seri jadiin paralel. Seriin dulu baru paralel. Sekarang paralelin dulu baru seri. Ada nggak kira-kira kemungkinan yang lain? Kayaknya udah ya, cukup ya? Iya, Kak. Nah, jadi sebenarnya untuk menghitung berapa banyak kemungkinannya ya, itu kalian bisa pakai secara matematik loh. Jadi pakai ini, kan kita punya berapa sih ini ya? 3 ya. Nah, jadi sebenarnya itu konsepnya 2 pangkat N. Nah, kan kita punya 3 ya, berarti sebenarnya harusnya 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 8 kemungkinan sebenarnya. Berarti benar nih, kita udah sampai 8. Nah, kita lihat jawaban-jawaban kita di pilihan jawabannya. Kita nih ya, 14 ohm yang A nih. 14 ohm kita ada nggak? 14 ohm. Ada ya kemungkinan yang pertama ini. Berarti ini checklist. Ada 14/3. Ada nggak tadi di 14/3? Halo, 14/3 ada nggak? Nggak ada deh. Nggak ada ya? Iya, Kak, nggak ada. Nggak ada, berarti kita coret dulu lah. Kita coret. Nah, 28/5 tadi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalian tadi sambil nyatet nggak sih? Iya, sambil nyatet, Kak. Baru sampai Sambil kemungkinan nyatet keempat. kan? Iya. Oh iya ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil nyatet, ntar saya kasih waktu buat nulis kok. Nggak ada ya, berarti ini berarti juga coret nih. Oh sorry. Nah ini berarti juga dicoret. Nggak ada. Nah ini 14/3 jelas nggak ada. 28/5 nggak ada. 28/3 ada nggak tadi ya? 28/3. 28/3 nggak ada ya? Nggak ada, Kak. 28/3 juga nggak ada nih. Oke, berarti kita coret juga. Nah, 28/5 juga jelas nggak ada, 28/3 nggak ada, 8/7 ada nggak nilainya tadi 8/7? Ada kayaknya. 8/7 ada nggak nilainya? Ada, Ada Kak. nih. Ya, yang kemungkinan kedua ya. Iya. Kemungkinan kedua nih, berarti kita tulis. Berarti ini ada. Ada nih. Ya, betul ada. Nah, selanjutnya nih 28/3 jelas nggak ada. 8/7 ada. 8 ohm tadi ada nggak nilai 8 ohm? Halo, nilai 8 ohm ada nggak tadi? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nggak ada kan? Nilai Iya, 8 ohm? nggak ada. Adanya 8/5, 8/3. Berarti nggak ada jawabannya Nah, dong, Kak. berarti ini nggak ada nih. Nah, kayaknya nih ya, rangkaian ketiga hambatan itu tidak dapat memiliki
nilai hambatan-hambatan pengganti sebesar, berarti yang jelas ketiga-tiganya salah nih. Berarti yang mana? Yang jelas ketiga-tiga nilai hambatannya salah. Yang mana berarti? B. A, B, C, atau D? B. Betul sekali. Berarti yang B. Yang jelas-jelas salah. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. 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 Gampang atau susah? Lumayan, Kak. Oh, lumayan. Ketinggalan nulis dari mana? Kemungkinan keempat. Oke. Yang lain juga? Nih ya, silahkan ditulis. Aku kasih waktu. Nanti kalau mau geser, bilang aja, Kak, udah geser gitu ya. Silahkan ditulis. Sudah? Belum, Kak. Digeser. Halo, tes suara aku kedengeran? Sorry, keluar tadi ya. Kedengeran, Kak. Halo, halo. Kedengeran. Tes. Kedengeran, Kak. Kamila. Oke, sorry ya. Aku share screen lagi. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah kelihatan? Udah, Kak. Halo? Layar aku kelihatan? Kelihatan, Kak. Halo guys. Kelihatan, Kak.
Halo. Putus-putus, Kak. Suara aku kedengeran? Halo guys. Kalau sekarang suara aku kedengeran jelas atau putus-putus? Putus-putus. Oh, gitu. Sekarang? Jelas, Kak. Oke, aku coba share screen lagi ya. Share. Screen aku udah kelihatan atau belum? Belum. Udah, Kak, udah. Oke. Udah bisa geser ke slide selanjutnya atau masih nulis? Masih, Kak. Masih. Oke, lanjutin dulu ya. Iya, Kak. Silakan. Udah selesai nulisnya? Bisa geser? Geser. Halo guys. Nulisnya udah selesai belum guys? Mela, Evi, Keisa, Nasla, nulisnya di slide ini udah selesai atau bisa lanjut? Sedikit lagi, Kak. Oke. Tambah 3. 4. Sudah selesai? Bisa lanjut? Iya, Kak. Oke. Nih, silakan dilanjutkan.
Udah selesai nulisnya? Evi, Kaisa? Belum, Kak. Oke, belum. Sip. Udah, Kak. Oke. Udah semua? Belum. Oke. 1 menit lagi ya. Tapi bisa dipahami ya sama kalian ya, ini maksud dari soalnya, Bisa. cara mengerjakannya. Oke, mantap kalau gitu. Good job. Soalnya dengan satu soal ini kalian udah cukup menguasai beberapa konsep ya. Konsep hambatan aja udah langsung kalian kuasai gitu. Satu per R1 satu per satu per 8 ditambah 1 per 2 tambah 1 per 2. Satu tambah 4 8. R2, R3, R1. 1 RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. RP sama dengan 1 per R2 itu 4 tambah 1. Halo, tes tes. Suara aku kedengeran? Halo? Halo guys. Suaraku terdengar? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Tadi oke. Tadi nulisnya udah selesai? Udah, Kak. Udah. Layar aku udah kelihatan? Layar aku? Udah, Kak. Layar aku, Kak. Oke, kelihatan. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Jadi listrik itu berkaitan banget sama kehidupan kita sehari-hari ya. Nggak mungkin kita saat ini tuh bisa lepas dari yang namanya listrik ya. Jadi alat-alat rumah kalian itu banyak banget yang pakai listrik ya. Magicom, HP, laptop, kulkas, setrika, banyak lah yang pakai listrik.
Nah, dan mereka itu punya daya tertentu. Ingat kemarin daya apa sih? Energi yang dibutuhkan untuk satuan waktu, untuk setiap waktu gitu kan ya. Jadi alat listrik itu, alat-alat itu butuh yang namanya energi. Nah, energi tiap satuan waktu itu disebut daya. Nah, jadi daya di sini, daya listrik 500 kilovolt akan dikirimkan ke suatu kota yang berjarak 100 kilometer. Jaraknya ya nih, menggunakan kabel yang mempunyai hambatan 0,002 ohm per meter. Nah, punya hambatan sekian. Nah, dengan kuat arus 10 ampere. Berapa persen daya listrik yang terdisipasi? Terdisipasi ini berarti daya yang hilang. Daya yang hilang pada kabel transmisi. Jadi, kalian tahu ya, kabel-kabel yang di jalanan itu, kabel listrik yang di jalanan tahu kan ya? Yang panjang, bersambung-sambung, kayaknya kalian nggak tahu kabel-kabel itu kalau di jalan? Evi, Keisa, Nasla, Mela, tahu ya kabel-kabel yang di jalan itu? Oke. Nah, ya. Nah, jadi kabel itu kan dari PLN ya. Nah, itu tuh nggak mungkin semuanya itu langsung kalian kirimin misalnya 500 kilovolt ampere di sini ya. Kilovolt ampere ini sama aja kilowatt ya. Nah, ini tuh nggak mungkin 100% terkirim. Ini mustahil. Ada apa? Karena apa? Ada daya yang hilang selama perjalanan, entah karena fakta atau gimana. Pasti akan ada daya yang hilang gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin 100% itu. Nah, di sini berarti harus kalian tahu nih daya yang sebenarnya itu kan ya, yang dia punya gitu kan. Ingat P itu sama dengan apa sih? P sama dengan W per T ya. W per T, usaha atau energi juga. Energi. T ini apa sih? Waktu. Nah, Kak, nggak ada nih komponen waktunya. Nah, kalian berarti harus tahu dulu konsep usaha listrik itu. W itu sama dengan V kali I kali T. V ini tegangan, I ini kuat arus, T masih sama waktu. Arus. Nah, atau WVIT atau nah berarti di sini oh iya sorry, atau W sama dengan irit. Kalau saya nyebutnya irit ya, irit itu atau sama dengan I kuadrat R per T kali T, I kuadrat RT itu sama, itu W nilainya. Tapi saya ngapalinnya irit ya. W sama dengan irit atau W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, sama aja sebenarnya. Nah, kok konsepnya bisa begitu sih, Kak? Nah, kalian lihat di konsep hukum Ohm tadi. Apa hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Nah, kalau nilai V ini saya masukin ke sini, ya kan, jadinya kan IRIT. Sama nggak? Sama kan? Kita masukin ke sini. Nah, atau ini tadi kita ubah nih, I-nya, ini kan bisa jadi I sama dengan V per R, ya kan? Nah, kita masukin misalnya ke sini. Berarti V-nya ada 2, V kuadrat per R kali T, sama aja. Betul tidak? Bisa dipahami untuk konsep rumusnya? Halo? Konsep rumusnya bisa dipahami nggak? Halo guys? Suaraku kedengeran? Halo Bandung?
Oke, bisa dipahami ya konsep rumusnya? Bisa? Halo, halo. Bisa, Kak. Oke. Nah, berarti berarti kan kita bisa ubah lagi nih ke sini P sama dengan W per T. Kak, masukin yang mana? W sama dengan fit, irit, atau V kuadrat R, V kuadrat per R kali T. Nah, kalian lihat kalian punya modal apa nih di sini. Nah, abaikan dulu daya yang dari awal ditransmisikan. Ini kan daya yang akan dikirim ya. Ini abaikan dulu, tapi kalian hitung energi dulu yang dibutuhkan itu berapa. Energi yang dibutuhkan kita punya modal jarak ya. Kita punya modal S. Ini 100 kilometer. Sorry. Nah, terus atau kita ubah dulu ini. Jadi berarti 100 kilometer itu berarti 100.000 meter. Terus hambatan nih. Sebenarnya ini bukan hambatan penuh ya, berarti di sini R hambatan per meter per jarak ya, berarti ini 0,002 ohm per meter ya kan. Nah, berarti kalau kita mau mencari hambatan, ini kan hambatan per meternya, berarti kalau hambatan totalnya berapa? R total sama dengan si R per S ini tadi dikali dengan S. Ya kan? Nah, kenapa begitu Kak? Kan kita mau mencari hambatan total. Misalnya nih, kayak kalian tahu ini enggak? Kalian pas soal matematika, kalian mau masang ubin di lantai rumah kalian. Misalnya ubinnya itu 40 kali 40 cm gitu kan. Nah, butuh berapa ubin? Ya udah kan tinggal dikaliin aja sama luas tanah kalian gitu aja. Nah, ini juga gitu, R per S berarti 0,002 ohm per meter dikali S-nya berapa nih jaraknya? Berarti 100.000. 100.000 meter. Nah, ada yang bisa saling menghilangkan? Meter dengan meter saling menghilangkan kan? Berarti R totalnya di sini berapa nanti? Karena kan nggak mungkin nih kalian cuma butuh 1 meter. Ya sesuaiin aja jaraknya itu 100 kilo. Nah, berarti di sini 0,002 dikali 100.000. Ada berapa angka di belakang koma? 3. Berarti dengan 3, berarti kita punya 200 ohm. Begitu. Suara aku masih kedengeran jelas ya? Masih, Kak. Oke, aman kalau gitu. Nah, ini R totalnya. Berarti kita punya R udah, kita punya, nah kuat arus nih. Berarti I. Kita punya 10 ampere. Nah, pakai konsep daya yang mana tuh, Kak? Oke, berarti ini daya listrik udah ada yang awal. Nah, W-nya, kita punya I, punya, nah, kita tinggal pecah aja nih, berarti P sama dengan W-nya itu apa? Pakai R, pakai yang ada I dan R-nya, karena yang kita punya modalnya adalah hambatan dan kuat arus, berarti W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Ini kan W ya, nilai W-nya. Nah, dibagi T. Ada yang bisa saling menghilangkan kan? Siapa tuh? T dengan T. Berarti rumus daya yang kita gunakan adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Itu. Nah, berarti P sama dengan I kuadrat. Berarti berapa kuadrat? 200 kuadrat. I. Oh, Kuat 10 arus. kuadrat. 10. Oke, berarti 10 kuadrat kali R. R-nya itu kita punya 200. Berarti P-nya sama dengan 200, nolnya nambah 2 di belakang. 0, 0. Satuannya apa, Kak? Satuannya bisa ya.
volt ampere, bisa sama kayak ini. Volt ampere, atau ini juga sama dengan P sama dengan 20.000 kilo, kok kilo sih, watt ya, watt. Nah, kalau mau dijadiin kilovolt bisa, kilowatt bisa nggak Kak? Bisa, biar kalian hitungannya lebih mudah ya. Boleh-boleh aja. Kalian mau dijadiin kilowatt atau tetap watt? Halo? Halo, halo? Mau dijadiin watt atau tetap kilowatt? Halo guys. Biarin aja ya, watt ya kalau gitu. Berarti ini P yang dibutuhkan ya. Ini P yang dibutuhkan. Nah, berarti daya yang hilang tuh sebenarnya, daya yang sampai ya. Ini P yang sampai. P yang sampai tujuan. P sampai tujuan. Nah, ini P apa sih ya? PLN ya, PPLN sebenarnya. PPLN gitu. Dari PLN sampai ke suatu kota gitu kan ya. Nah, misalnya gitu aja. Ini 500 kilovolt berarti 500.000. 500.000 kilowatt ya. Kilowatt. Nah, berarti untuk mencari daya yang hilang gimana? Daya yang hilang. Ya udah, berarti P sampai tujuan itu kita sebut aja P akhir ya. P akhir dibagi P awal. Ayam. Kaget. P akhir dibagi P awal dikali 100%. P akhirnya berapa? 20.000. 20.000. Ini bukan kilowatt lagi ya, tetap udah watt ya, sorry. Nah, ini berarti kita punya 20.000 dibagi 500.000. 500.000 dikali 100%. Ada yang bisa saling menghilangkan? Coba aja tuh. Sorry, bentar ya. Nih, nolnya 4 ya. 4 dengan 4. Nah, 50 dengan 100. 2/50 kali 100 berapa? 100 bagi 50 itu 2. Ya kan? 2 kali 2 berapa berarti? Halo, berapa? Yuk dibantu hitung yuk. Berapa persen berarti? Oke. Berapa persen? Suara aku kedengeran? Putus-putus, Kak. Tes, suara aku kedengeran? Halo guys. Suara aku kedengeran? Oke, putus-putus. Sekarang suara aku kedengeran? Udah, Kak. Udah kedengeran. Halo, halo Bandung. Suara aku kedengeran? Kedengeran, Kak. Tes. Halo. Ya. Oke. Nah, yuk dibantu hitung. P akhirnya kan 20.000 watt. P awalnya ya. P akhirnya itu P akhirnya itu 20.000 watt. P awalnya
itu 500 ribuan dikali 100% itu untuk menghitung daya yang hilang. Berarti berapa nih? Guys, Rael keluar. Guys. Guys. Kalau Kak Elvani keluar. Iya, Kak nggak ada. Kayaknya sinyalnya deh. Tadi perasaan lagi masih itu kan apa namanya? Hitung-hitungan Kak. Kak El masuk lagi. Udah kelihatan? Udah Kak. Layar aku kelihatan. Oke. Nah. Oke, jadi yuk dibantu hitung 2/50 kali 100 berapa? Jadinya sama dengan berapa guys? Halo. 4% bukan Kak? Halo. Betul, 4%. 4%. Jadi jawabannya yang A, B, C, atau D? Yang A. Betul, yang A. Jawabannya adalah 4%. Nah, ini sedikit aja ya. Muatan listrik yang bergerak. Oh ya, ini tadi kalian udah nulis atau belum? Silakan kalau mau ditulis dulu. Udah belum? Udah Kak. Oh, udah. Oke, kalau gitu bagus deh kalau gitu ya. Nah, di sini berikutnya aku mau bahas ini ya, minggu depan aku mau bahas tentang gelombang bunyi, terus cahaya, dan tentang astronomi minggu depan ya. Semoga cukup waktunya. Nah, ini untuk bahan apa ya? Penutup aja sih. Muatan listrik yang bergerak dalam ruang bermedan magnet mendapat gaya magnet. Nah, akibatnya muatan mengalami. Nah, ini aku jelasin singkat aja ya. Ini tentang hukum Lorentz. Hukum Lorentz. Di mana F sama dengan Q B kali V. Nah, Q ini muatan listrik ya. Nah, B ini medan magnet. Nah, V ini kecepatan. Nah, ini juga memiliki arah nih. Muatan listrik yang ada di ruang bermedan magnet mendapat gaya. Nah, akibatnya muatan mengalami apa nih? Berarti kalau kita mau mencari kecepatannya, berarti tinggal dipindah aja. V sama dengan Q kali B, gitu ya. Jadi ada perubahan arah dan besarnya kecepatan ini nanti. Tapi nggak tahu nih dia itu akan melambat atau bertambah cepat gitu ya. Tapi yang jelas ini itu berkaitan sama arah dan besarnya karena ini kecepatan. Nah, kecepatan harus kalian tahu ini besaran vektor yang punya arah dan besar seperti itu. Ini sebagai soal penutup aja. Oke? Sampai sini bisa dipahami?
Maksud Kak El di sini ada yang mau tanyain enggak guys? Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak kalian? Enggak ada yang mau nanya nih. Masla, Mela, Syafira, Isya, Evi. Cukup jelas. Ya, Kamela, Cukup halo. jelas. Kak. Oke. Kamela, suaraku kedengeran jelas? Oke. Kedengeran kok El. Oke. Kalau gitu aku cukupkan sampai di sini. Silahkan Kamela untuk di absen seperti biasa sebelum kita akhiri. Terima kasih Kak El. Yang lain yuk dibuka kameranya. Ashla sama Keisha. Oke, aku tunggu. Oke, cantik ya semuanya.